Dibacok wong, aku nang Kidul. Bacok ana otakku. Aku pasrah anak-anakku Mas kanggo jenengan Mas, pasrah. Orangnya langsung Melayu, Banten. Tapi arah ngelor ya. Manik Priyo Prabowo, seorang jurnalis media online asal Kabupaten Grobogan, menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal pada Jumat 15 Agustus dini hari. Peristiwa terjadi sekitar pukul 1 WIB di dekat perlintasan rel kereta api Tanggung Harjo, Grobogan, sesaat setelah korban pulang dari sebuah kedai tempat nongkrong bersama teman-temannya. Pelaku diduga berusia antara 20 hingga 30 tahun dengan ciri rambut pendek, kulit kuning langsat, mengenakan jaket hitam, dan berboncengan menggunakan motor metik. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Dalam kondisi terluka, Manik berjalan kembali ke kedai untuk meminta pertolongan, kemudian dilarikan ke RSUD Sultan Fatah Demak menggunakan motor. Manik berharap pelaku segera ditangkap dan motif di balik pembacokan bisa terungkap. Jadi kalau itu tetangga desa, lebih tepatnya saya di desa Sukimane, dan kejadiannya itu di desa Tanggung Harjo, dan itu masih satu kecamatan, 11 saja. Dan saya biasanya sehari-hari sebelumnya mau pulang jam 2, jam 3, jam berapapun, kalau tidak apa-apa. Dan kejadian yang kemarin itu yang membuat saya benar-benar merasakan bahwasanya kok kayak gini. Dan waktu kejadian juga si pelaku ini mengucapkan kalimat yang kayak geram kayak gitu, terus matanya juga melotot kayak gitu. Jadi itu yang bikin takut kalau saya ingat-ingat itu seperti itu buat saya. Terus waktu itu juga lagi nongkrong sama teman-teman biasa, seperti teman satu circle atau teman satu kan di desa kalau jadi kayak teman sekolah dulu kumpul sampai jam berapapun ya biasa-biasa saja. Jadi gitu. Kalau berdasarkan penglihatan jenengan waktu itu, walaupun kondisi malam, seperti apa sih Mas ciri-ciri pelaku yang melakukan tindakan kekerasan itu? Seperti yang saya sampaikan di BAP juga, itu pelaku umur 20 ke atas, tapi tidak sampai 30. Terus rambutnya pendek, juga tidak kurus-kurus amat, juga tidak gemuk-gemuk amat. Kulitnya tergolong putih atau kuning lah, bersih lah, seperti itu, masih muda lah kayak gitu. Pelakunya itu. Pakaian yang digunakan? Nah, kalau pakaian dan kendaraan saya tidak bisa tidak melihat atau memerhatikan secara detail, tapi yang aku tahu bahwa saya itu motor metik, kemungkinan besar juga kondisi masih baru atau masih sehat, yang bukan motor lama seperti itulah, yang pasti metik. Saya bilang seperti itu untuk pakai yang pasti yang belakang itu saya melihat atau yang membacok saya itu dia tidak membawa helm. Kalau yang saya lihat dari situ Dua-duanya? Tidak, yang belakang saja, yang depan saya tidak memerhatikan atau tidak bisa mengingat. Harapan Mas Manik mungkin terhadap kepolisian yang bertindak mencari pelaku apa Mas kira-kira? Kepolisian cukup profesional dan bahkan dengan kasus seperti ini memberikan fasilitas pemeriksaan dengan jemput bola, serta yang seharusnya ditangani di Polres, tapi kita bisa melakukan berkasnya itu BAP atau laporannya itu di Polsek, sehingga saya tidak perlu jauh-jauh ke kota atau yang jaraknya sampai 1 jam lebih. Itu sudah cukup bagus dan sangat memberikan support ke kita. Terus untuk yang lebih baiknya lagi ke depan, ya saya harap si pelaku ini punya maksud dan motif apa terkait dengan melakukan saya seperti itu. Saya rasa pelaku ini, saya yakin kita tidak kenal sama sekali, tapi seakan-akan dia memiliki rasa yang kuat bahwasanya kebencian atau pengen melakukan itu, pengen mencederai saya itu kuat sekali.
Jadi saya juga nggak tahu ada salah apa, kan seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.